Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fitria dengan NIM 245100043 dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya mengambil salah satu topik yang telah ditentukan oleh dosen pengampu saya. Di sini saya mengambil topik pernikahan yang effort setara, sakinah, mawadah, warohmah, dan tarbiyah. Pernikahan. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau juga berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam, KHI dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Selanjutnya ada hukum nikah. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, adapun penjelasannya mengenai hukum nikah sebagai berikut. Hukum nikah menjadi jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu jika orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum nikah menjadi sunat, yaitu jika orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Hukum nikah menjadi makruh ketika orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir, hukum nikah menjadi haram ketika orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Selanjutnya ada tujuan nikah. Secara umum, tujuan nikah atau pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, wanita terhadap pria, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan nikah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Maksudnya, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nah, nikah ini merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi lebih bahagia dan lebih tentram. Yang selanjutnya ada nikah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Maksud di sini, nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan juga anak. Tujuan pernikahan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang selanjutnya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Untuk tujuan pernikahan selanjutnya dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan. Rukun yang pertama yaitu calon suami dengan syarat harus beragama Islam. Atas kehendaknya sendiri, pernikahan itu terjadi tanpa paksaan, bukan muhrim dengan calon istrinya, dan tidak sedang ihram atau haji. Rukun pernikahan yang kedua, calon istri dengan syarat harus beragama Islam, tidak terpaksa atau tanpa paksaan, yang berarti itu harus atas kehendaknya sendiri, tidak tidak atau bukan muhrim dengan calon suaminya, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa idah, dan juga tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga, adanya wali dengan syarat wali tersebut harus mukallaf atau harus Islam, dewasa, dan juga sehat akal. Selain itu, syarat sebagai seorang wali harus laki-laki, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun pernikahan yang selanjutnya, adanya 2 orang saksi dengan syarat harus beragama Islam, sudah dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah tersebut. Nah, yang terakhir, rukun adanya pernikahan yaitu adanya ijab dan qabul dengan syarat dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara
ijab dan kabul. Selanjutnya, untuk menghindari marriage is scary, kita harus mewujudkan pernikahan yang setara, mawadah, rohmah, dan juga tarbiyah. Apa sih itu setara, mawadah, rohmah, dan tarbiyah tersebut? Ketika suatu pasangan dapat dikatakan pasangan yang setara, di dalamnya pasti pasangan tersebut saling mendukung, saling mendengarkan, membagi tanggung jawab, tidak mudah tertarik pada orang lain, tidak merasa terganggu satu sama lain, dan juga saling menghargai perbedaan pendapat yang sangat mungkin terjadi di antara hubungan pasangan tersebut. Nah, selanjutnya, apa itu sakinah? Diciptakannya manusia untuk berpasang-pasangan dengan perasaan tenang dan tentram yang muncul dalam hati, itu adalah yang disebut dengan sakinah. Untuk menumbuhkan itu dibutuhkan mawadah dan juga warohmah. Selanjutnya, apa itu mawadah? Mawadah yaitu perasaan cinta dan suka atau tertarik pada lawan jenis muncul di kala usia seseorang masih muda. Rasa yang natural ini pemberian Allah yang sifatnya biologis. Berkat inilah yang seorang pria dapat menikahi wanita dan memberi manfaat kepada pihak yang dicintai. Lalu, apa itu rohmah? Rohmah, perasaan ini muncul pada saat usia pernikahan cukup lama, minimal memiliki anak dan maksimal memiliki cucu. Perasaan kasihan, sayang, dan welas asih adalah anugerah yang diberikan kepada hambanya. Nah, samawat itu tidak sekedar diuntaikan di mulut saja. Untuk mencapainya butuh komitmen agama yang kuat dan kesepakatan dari kedua mempelai, agar ketiganya berdaya dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Suami istri tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jika demikian akan menghasilkan nafsu dan produk atau anak yang tidak baik akhlaknya. Dan ada juga tarbiyah. Tarbiyah sepertinya tidak asing ya di telinga masyarakat luas, terutama bagi masyarakat umat muslim. Nah, istilah tarbiyah ini sendiri sering dijumpai pada institusi pendidikan yang berbasis agama Islam. Dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam arti dan makna yang intinya sama mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan kepada manusia. Selain itu, ada juga definisi tarbiyah yang lain, yaitu kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak, dan menyenangkan, atau tidak membosankan. Nah, jadi dapat disimpulkan tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Selain 5 kriteria tadi, yaitu setara, sakinah, mawadah, rohmah, dan juga tarbiyah, ada 3 hal penting yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mewujudkan pernikahan yang penuh effort dan jauh dari kata marriage is scary. Yang pertama ada takholi. Takholi yaitu membersihkan hati dari penyakit yang bisa menimbulkan perpecahan. Artinya, mereka berdua saling memahami, menerima perbedaan, saling memaafkan kesalahan, dan menghormati kesibukan masing-masing. Yang kedua ada tahali. Tahali yaitu menciptakan, memelihara, dan melestarikan sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Misalnya, bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu merupakan bagian dari menjaga keluarga dari sebuah bencana. Dan yang terakhir ada tajalli. Tajalli yaitu berusaha mengingat kebaikan-kebaikan saja, melupakan keburukan dan meyakini kebaikan yang harus disyukuri. Upaya saling melindungi dan saling mengingatkan untuk kebaikan menjadi jembatan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, setara, dan juga tarbiyah tersebut. Jika tahali, dan tajali dilalui bersama, maka secara otomatis akan berproses menjadi keluarga yang kelak menjadi teladan bagi keluarga yang lain dan melahirkan generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kunci keberhasilan dalam membangun suatu rumah tangga adalah menerapkan 5 kriteria tadi dan ditambah dengan 3 hal penting yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Nah, semua unsur yang ada dalam pernikahan seperti hukum nikah, tujuan nikah, rukun dan syarat pernikahan, dan kriteria dan juga hal penting yang perlu dilakukan oleh pasangan tadi merupakan suatu fondasi atau suatu dasar yang harus dimiliki semua pasangan agar menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang setara, sakinah, mawadah, rohmah, dan juga tarbiyah. Dan yang terpenting jauh dari kata marriage is scary yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi banyak dibahas di sosial media. Sekian pembahasan mengenai pernikahan yang effort setara, sakinah, mawadah, warohmah, dan tarbiyah yang saya bawakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.